Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda pusat grosir alat rumah tangga di Purbalingga. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Ada kabar gembira, KPU Boyolali buka lowongan belasan ribu KPPS untuk bertugas pada pilkada mendatang. Ibunda almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari terus mencari keadilan untuk putrinya. Ia berharap ada penetapan tersangka. DPD Partai Golkar Grobogan menggelar konsolidasi untuk pemenangan pasangan Setio Hadi Sugeng Prasetyo dalam pemilihan Bupati 2024. Pada acara itu, Ketua DPD Golkar Grobogan Muhammad Sidik menepis isu terkait dukungannya ke paslon lain. Para pengurus DPP dan seluruh ketua Golkar tingkat kecamatan hadir di salah satu hotel di Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Mereka bertemu untuk konsolidasi, memenangkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Grobogan Hadi Sugeng pada pilkada mendatang. Konsolidasi ini sekaligus untuk menepis isu yang berkembang jika Golkar tidak sepenuh hati mendukung Hadi Sugeng. Sebab sebelumnya partai berlambang pohon beringin ini hendak mengusung Bambang Pujianto dan Catur Sugeng. Pengurus DPD Golkar Grobogan akan patuh sepenuhnya terhadap perintah dari DPP. Kemarin memang rekom sudah untuk pasangan Pak Bambang Catur, jadi untuk B1 KWK kita memang dari provinsi, dari DPP diperintah untuk memenangkan pasangan calon Setio Hadi Sugeng. Jadi apapun kita perintah DPP harus melaksanakan. Setio Hadi yang hadir pada konsolidasi Golkar pun yakin akan memenangkan pemilihan bupati dengan target minimal 65% suara. Supaya Partai Golkar itu bersama-sama Hadi Sugeng untuk memenangkan Pilgub Grobogan. Kalau perolehan suara kita targetkan Hadi Sugeng minimal ini ya, minimal 65%. Ia berjanji akan meneruskan segala sesuatu yang sudah berjalan baik di Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Komisi Pemilihan Umum KPU Boyolali membuka lowongan belasan ribu kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pilkada mendatang. Mulai tanggal 17 September 2024, lowongan untuk KPPS secara resmi dibuka. KPU Boyolali membuka lowongan sebanyak 11.144 orang KPPS yang nantinya akan bertugas di 1.529 tempat pemungutan suara. Sesuai aturan PKPU nomor 8 tahun 2022, warga yang ingin mendaftar harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, usia minimal 17 tahun, memiliki ijazah SMA, serta tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun. Selain itu, KPU berharap agar calon pendaftar dapat mengoperasikan ponsel pintar berbasis Android, sebab KPU akan menggunakan aplikasi Sirekap sebagai data pembanding. Pendaftaran KPPS akan ditutup pada 28 September 2024. Di Boyolali ada 1.590 KPPS, sehingga kalau dikali 7 ya sekitar 11.130. Tapi ada 2 lokasi khusus, yaitu di Tahanan, di Rutan, dan juga di salah satu pondok di Bojosongo. Itu ada 14. Jadi kalau di total ya kita 11.144 anggota KPPS yang dibutuhkan di Boyolali. Sementara itu, KPU Kota Tegal menetapkan daftar pemilih tetap Pilkada Serentak 2024. Jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 212.277 pemilih. Istilah baru yang lain, yaitu
Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, dan lembaga penyelenggara pemilu. Dari total DPT yang ditetapkan, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan hampir sama, yakni masing-masing sekitar 106.000 pemilih. Angka DPT dalam pilkada serentak cenderung turun karena sejumlah faktor, mulai dari pemilih pindah domisili dan meninggal dunia. Hasil ini setelah KPU Kota Tegal menggelar pencocokan dan penelitian DPT. Hasil DPT Pilkada 2024 ini akan diplenokan di tingkat provinsi. Jika masih ada warga yang belum masuk daftar pemilih tetap, akan diupdate kembali di tingkat provinsi. Ada penurunan dari kemarin TPS pada saat rapat pleno dari 212.606 menjadi 212.277. Itu sekitar 300-an. Yang mempengaruhi penurunan itu? Penurunan. Jadi penurunan itu karena dari tahapan dari TPS menuju TPT kan proses itu ada masukan bahwa masyarakat segala macam itu ada yang masuk itu 500, ada yang masuk dalam tahap pemilih, tetapi ada juga yang keluar itu 829. Nah selisih 589 itu 329, berarti turunnya itu dari TPS menuju DPT turun 329. Komisi Pemilihan Umum Daerah Karanganyar mendorong Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil setempat aktif jemput bola untuk perekaman KTP. Hal itu buntut dari banyaknya pemilih pemula belum memiliki KTP atau kartu identitas. Menurut data dari KPUD Karanganyar, lebih dari 7.000 pemilih pemula belum memiliki KTP. Banyaknya jumlah tersebut, KPUD mendorong Disdukcapil jemput bola. Pihak KPUD juga akan gencar menyosialisasikan melalui petugas di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Mereka akan meminta pemilih pemula agar segera membuat KTP agar bisa digunakan hak suara pada pilkada mendatang. Di Karanganyar sendiri terdapat 711.840 orang daftar pemilih tetap. Selanjutnya, KPUD akan melakukan pemeliharaan DPT untuk mengakomodir pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kemarin dari Dispendukcapil memang menyampaikan ada sekitar 7.000 sekian pemilih baru yang belum melakukan perekaman ektp. Nah itu sebenarnya dari dinas dan pihak terkait kecamatan itu sudah mendorong untuk warga masyarakat pemilih baru itu untuk melakukan perekaman ektp dengan cara jemput bola ke sekolah-sekolah, tetapi hasilnya memang belum efektif. Pencalonan Vicky Prasetyo sebagai bakal calon Bupati Pemalang dipersoalkan warga. Rabu sore, warga mengajukan sanggahan terhadap pencalonan artis ibu kota itu karena dinilai tidak memenuhi syarat. Siswanto warga Paduraksa, Pemalang ini mendatangi kantor KPU pada Rabu kemarin. Kedatangannya bukan tanpa sebab. Ia ingin mempertanyakan syarat pencalonan bakal calon Bupati Pemalang, Vicky Prasetyo. Menurutnya, pencalonan artis ibu kota yang diusung PKB itu tidak memenuhi syarat. Mulai dari status mantan narapidana Vicky yang belum berjeda 5 tahun, serta nama untuk pendaftaran kepala daerah yang memakai nama panggung, bukan nama yang sesuai dengan data kependudukan. Tidak sesuai dengan asli namanya saudara Vicky Prasetyo. Lengkap ada di dalam tanggapan kami yang kami sampaikan ke KPU. Kedua, patut diduga Vicky adalah mantan narapidana, bahwa Vicky menjalani hukuman 5 tahun, yaitu terakhir pada tahun 2022. Apabila dirunut dengan jangka waktu bahwa seorang mantan narapidana tidak bisa maju dalam kancah politik, yaitu 5 tahun. Menanggapi sanggahan dari warga, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pemalang akan segera memverifikasi ulang data dari Vicky Prasetyo. KPU melakukan verifikasi terkait tanggapan masyarakat, misal ini kok terkait dengan hal instansi di luar, ya akan kita koordinasikan dengan instansi luar, karena memang KPU juga membentuk Pokja, ya, Pokja untuk verifikasi di syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
Sebelumnya pada masa pendaftaran calon kepala daerah, Vicky Prasetyo didampingi Muhammad Suwendi maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Keduanya hanya diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang.